Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Hairunisa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan mengenai sel elektrolisis. Nah, tujuan dari praktikum kali ini adalah bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu sel elektrolisis, elektrolisis ini dinyatakan sebagai elektrokimia yang prinsipnya itu kebalikan dari sel volta. Elektrolisis ini mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel elektrolisis ini terjadi yang namanya reaksi redoks yang tidak spontan yang terjadi di bagian elektroda, di mana reaksi oksidasi terjadi pada bagian anoda, sedangkan reaksi reduksinya terjadi pada bagian katoda. Katoda ini bertindak sebagai kutub negatif, sedangkan anoda bertindak sebagai kutub positif. Teman-teman perlu tahu bahwa elektroda yang saya pakai pada praktikum kali ini menggunakan 2 buah pensil yang kemudian dihubungkan dengan baterai. Alat dan bahan yang digunakan yaitu garam, air biasa, kardus yang sudah dilubangi, 2 pensil yang sudah diraut kedua sisinya. Di dalam kandungan pensil ini terdapat grafit, yang mana grafit ini bisa digunakan sebagai elektroda, sendok, kabel pencapit buaya, dan baterai 9 volt. Langkah pertama, siapkan kardus dan masukkan 2 buah pensil ke dalamnya. Masukkan 2 sendok makan garam ke dalam air, lalu aduk hingga larut. Siapkan baterai 9 volt dan hubungkan dengan kedua pencapit buaya. Langkah yang keempat, siapkan larutan garam dan masukkan kedua buah pensil yang sudah disangga dengan kardus ke dalam larutan garam. Setelah itu, hubungkan kedua buah pencapit buaya dengan pensil. Hasilnya adalah terbentuk gelembung-gelembung pada ujung pensil. Dan ini dia proses elektrolisis yang terjadi. Proses elektrolisis ini adalah suatu proses di mana arus listrik bisa menguraikan larutan elektrolit, yang artinya terjadi proses perubahan energi listrik menjadi energi kimia atau yang biasa disebut dengan reaksi redoks. Pensil yang dihubungkan dengan kabel berwarna merah bermuatan positif, sedangkan yang berwarna hitam bermuatan negatif. Elektrolisis ini memerlukan perantara elektroda yang tercelup dalam larutan elektrolit saat tegangan diterapkan terhadap elektroda itu. Arus listriknya berasal dari baterai, sedangkan larutan elektrolitnya berasal dari garam. Nah, kenapa sih bisa terbentuk gelembung pada kedua ujung pensil? Pada praktikum kali ini kita gunakan garam atau NaCl dan air. Kemudian menggunakan elektroda karbon yang telah dialiri arus listrik positif dan negatif. Kemudian di sini ada NaCl yang terdiri dari ion Na+ dan Cl-. Lalu ada air atau H2O yang terdiri dari ion H+ dan OH-. Pada praktikum kali ini terbentuk gelembung-gelembung gas pada anoda dan katoda. Gelembung-gelembung gas apa sih itu? Pada anoda yang bermuatan positif, maka akan menarik ion-ion yang bermuatan negatif, salah satunya adalah ion Cl- yang kemudian akan memberikan elektronnya kepada anoda. Disinilah terjadi proses oksidasi dengan rumus 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2E.
Cl- yang melepas elektronnya bergabung menjadi elektron diatomik Cl2 atau yang biasa disebut sebagai gas klorin. Jadi, gelembung-gelembung yang terdapat pada anoda adalah gelembung gas klorin. Dan jika gelembung-gelembung gas tersebut ditampung dalam suatu tabung reaksi, maka akan terlihat bahwa warna yang ada pada gas klorin adalah berwarna hijau. Lalu, katoda yang bermuatan negatif akan menarik ion-ion yang bermuatan positif untuk berkumpul di sekitarnya. Salah satunya adalah ion H+. Kemudian, ion H+ akan menerima elektron dari katoda dan terbentuklah reaksi reduksi dengan persamaan reaksinya 2H+ plus 2E menghasilkan H+. Ion H+ ini menerima elektron dari katoda, maka akan terbentuk molekul diatomik H2 atau yang biasa disebut gas hidrogen. Jadi, gelembung-gelembung yang terdapat pada katoda adalah gas hidrogen. Jika gas ini ditampung dalam tabung reaksi dan kemudian didekatkan pada sumber api, maka akan terdengar bunyi plup. Sementara itu, masih tersisa ion Na+ dan OH-. Kedua ion ini bergabung membentuk senyawa NaOH yang merupakan basa kuat. Kemudian dapat disimpulkan bahwa praktikum elektrolisis ini menghasilkan natrium hidroksida, gas hidrogen, dan gas klorin yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Sekian praktikum yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.